Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai Enterprise Resource Planning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni Grisma Bekuliu, NIM 19110068 dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Oke, baik, kita mulai dengan perkembangan sistem informasi. Nah, perkembangan sistem informasi ini dimulai pada tahun 1876 oleh Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Lalu pada tahun 1877 Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum. Selanjutnya, pada tahun itu juga fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Maybradke pada tahun 1899. Yang berikutnya pada tahun 1923 Sovkin juga menciptakan tabung TV atau televisi pertama. Nah, selanjutnya pada tahun 1972 Ray Tomlinson menciptakan aplikasi surat elektronik yang pertama pada tahun 1982. Berikutnya kita masuk pada perkembangan komputer. Nah, berbicara tentang sistem informasi dan teknologi informasi tidak terlepas dari perkembangan komputer ini. Nah, perkembangan komputer yang pertama terjadi pada tahun 1946 sampai 1959. Ini dinamakan dengan komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama ini dikembangkan dengan nama Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang merupakan komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Yang kedua, ada komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1959 sampai 1564. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi resistor ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Sturge dan Sprague membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom. Nah, berikutnya komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Nah, komputer generasi ketiga ini menggunakan transistor yang membuat komputer menjadi cepat panas. Maka pada generasi ketiga, komponen yang lebih canggih dibandingkan transistor yang membuat komputer cepat panas tadi. Ini dikembangkan oleh Jack Billy pada tahun 1958. Kita masuk ke komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1979 sampai tahun 2000-an. Pada generasi ini, komputer yang menggunakan chip atau IC kemudian dikembangkan lagi. Perusahaan Parallel Integration mencoba melakukan pengembangan tersebut pada tahun 1980-an. Alhasil, satu chip tunggal dapat menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970, ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Selanjutnya ada komputer generasi kelima sekarang ini.
Dan pada perkembangan selanjutnya ini, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel, Microsoft yang dipelopori oleh William Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Selanjutnya kita masuk pada pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, sistem informasi dan teknologi informasi dapat diketahui oleh banyak orang, biasanya digunakan dalam bidang bisnis dan ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, bidang pemerintahan, bidang kesehatan, dan juga bidang industri. Selanjutnya, evolusi perangkat lunak. Nah, evolusi perangkat lunak pertama adalah era pioner, dimulai dari tahun 1950 sampai dengan 1960. Baik, kita lanjutkan. Nah, penggunaan komputer saat era pioner dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Nah, ciri-cirinya ada proses batch, distribusi terbatas, dan pembuatan terkhusus. Yang kedua ada era stabil, dimulai dari tahun 1970 sampai 1980. Nah, pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Nah, ciri-ciri evolusi perangkat lunak pada era ini adalah multi-user, real-time, and database. Yang ketiga ada era mikro. Nah, ini sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Ciri-ciri evolusi perangkat lunak pada era mikro ini adalah sistemnya tersebar luas, penanaman kecerdasan, dan perangkat lunak murah. Yang keempat ada evolusi perangkat lunak era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkron dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Nah, ciri-ciri evolusi perangkat lunak pada era modern ini adalah sistem desktop, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan jaringan komputer. Kita masuk pada klasifikasi perangkat lunak. Nah, klasifikasi perangkat lunak terbagi menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem atau perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya tanpa perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, perangkat lunak sistem dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sistem operasi.
Yang kedua, ada bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, ada utility. Nah, sistem operasi bagian penting bagi komputer, dan sistem operasi sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Komputer tidak dapat menjalankan perangkat lunak aplikasi jika kita tidak memiliki sistem operasi di dalamnya. Contohnya adalah Windows, Mac OS, BIOS, DOS, Unix, dan Linux. Tugas dari sistem operasi ini adalah mengatur user interface. Yang kedua, mengkoordinasikan perangkat keras dengan perangkat lunak yang terdapat pada komputer. Yang ketiga, mengatur bagaimana perangkat lunak bisa masuk dalam memori. Yang keempat, mengatur cara penyimpanan dan pengambilan data pada media penyimpanan. Dan yang kelima adalah mengelola semua sumber daya sistem pada komputer dan lain-lain. Yang kedua, ada bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah low level language, yang kedua adalah middle level language, yang ketiga adalah high level language. Nah, low level language adalah bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin, contohnya mesin kode. Yang selanjutnya, middle level language adalah bahasa pemrograman tingkat menengah, contohnya seperti bahasa pemrograman C dan C++. Yang ketiga, ada high level language, bahasa tingkat tinggi di mana struktur maupun tata bahasa dalam penulisan program mudah dipahami oleh manusia, contohnya Basic, Pascal, Fortran, COBOL, dan Prolog. Yang ketiga, utility. Nah, utility ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam sistem komputer, seperti membantu pengoperasian mesin dan komputer, diantaranya mempersiapkan pemakaian media disk, membuat duplikat atau copy file, membuat atau menghapus proteksi atau keamanan suatu sistem software, memperbaiki bagian file dan disk yang rusak, menguji kebenaran kinerja dari komputer, dan lainnya. Contohnya WinRAR, ScanDisk, Disk Defragment, dan lainnya. Baik, kita masuk pada teknologi Enterprise Resource Planning. Sebelum kita mengetahui teknologi dari Enterprise Resource Planning, ada baiknya kita mengetahui apa itu Enterprise Resource Planning. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan produksi, proyek, dan sumber daya manusia. Nah, teknologi ERP yang pertama adalah Business Process Reengineering, atau biasa disingkat dengan BPR, or Reengineering, adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan pelayanan. Yang kedua, ada teknologi Data Warehouse. Adalah satu dari isu yang berkembang paling cepat dalam dunia bisnis saat ini. Fungsionalitas pergudangan data adalah suatu database relasional untuk multidimensional
yang mungkin menghabiskan ratusan gigabyte atau bahkan terabyte dalam penyimpanan disk. Teknologi Enterprise Resource Planning yang kedua adalah data mining. Nah, data mining ini adalah data dalam gudang data. Ini menganalisis pola-pola yang tersembunyi dan trennya, market analisis untuk mengidentifikasi tumpukan produk baru, menemukan akar penyebab dan kualifikasi atau permasalahan produksi. Yang kedua ada OLAP. Ini adalah aplikasi analisis bisnis, memiliki istilah lain yang digunakan, AI, atau aplikasi online analytic processing. Nah, aplikasi ini meliputi pendukung keputusan, pemodelan, penarikan informasi, pelaporan analisis, dan analisis bagaimana jika atau what if analisis, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk dalam supply chain management dan customer relationship management. Nah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu SCM dan CRM. Nah, SCM atau supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Nah, SCM didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Nah, supply chain management sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama ada upstream supply chain management, adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua ada internal supply chain management, adalah tahapan selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Kita masuk pada proses dan tujuan dari supply chain management. Dalam proses dan tujuannya ada tahapan dari SCM ini. Yang pertama ada tahapan customer. Ini dimulai dari konsumen. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua, planning, tahapan planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga ada purchasing. Tahapan ketiga dalam manajemen rantai pasok. Ini adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan dari departemen perencanaan. Yang berikutnya ada inventory. Nah, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Yang berikutnya ada produksi. Dalam tahapan ini, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi
yang dipesan oleh. Yang berikutnya ada pengiriman. Tahapan ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahapan ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Selanjutnya, tujuan dari pemanfaatan chain supply management dalam bisnis. Yang pertama adalah menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua adalah menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dan yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya, fungsi dari supply chain management. Nah, dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan, berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Nah, fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Fungsi manajemen rantai pasok ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada strategi supply chain management. Nah, strategi pertama dari SCM ini adalah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Yang kedua, fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Yang ketiga, menghasilkan banyak profit. Selanjutnya, CRM atau Customer Relationship Management. CRM atau Customer Relationship Management atau biasa dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, CRM sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma untuk perusahaan-perusahaan, di mana CRM itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk mengajak customer-nya menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan bersama. CRM ini dalam artiannya adalah strategi bisnis. Nah, dalam manajemen hubungan pelanggan ini sangat memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Nah, ciri-ciri dari CRM sendiri. Yang pertama, CRM adalah fitur berorientasi pelanggan dengan respon layanan berdasarkan masukan pelanggan, satu ke satu, solusi untuk kebutuhan pelanggan. Komunikasi online langsung dengan pelanggan dan customer service center yang dimaksud untuk membantu pelanggan memecahkan masalah mereka. Kita masuk pada fungsi Customer Relationship Management.
Nah, sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer orient atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari CRM sendiri. Nah, tujuan dari CRM sendiri yang pertama atau yang paling dasar adalah membangun database pelanggan yang kuat. Nah, ini merupakan kunci utama dari tujuan CRM. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Membuat profil atau membuat sebuah tampilan data diri bagi pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan ini mencakup dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Yang pertama adalah penerimaan yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Aspek penerimaan dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dari penggunaan produk dan layanan, menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Yang keempat adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized, atau yang lebih bertujuan dan mengarah. Kita masuk pada manfaat dan teknologi pendukung CRM. Nah, manfaat dari CRM yang pertama adalah dapat menguntungkan perusahaan dalam meningkatkan jumlah konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang. Yang keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Yang keenam, mampu membantu menganalisa pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh customer historis. Ini merupakan manfaat dari CRM. Selanjutnya, teknologi pendukung. Teknologi pendukung pada CRM yang pertama adalah customer database. Ini adalah sistem yang menjadi tulang punggung dari sistem-sistem lain. Yang kedua adalah customer intelligence. Ini merupakan sebuah upaya untuk mengkontak-kontakan customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Yang ketiga adalah customer capacity and competency development.
Nah, tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah tujuan utama dari customer capacity dan competition development adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimau oleh customer. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan CRM. Nah, pendekatan CRM sendiri memiliki beberapa piranti lunak CRM yang dikenal. Yang pertama, operasional customer relationship management, memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office. Yang kedua, untuk penjualan biasanya digunakan Salesforce Automatic atau SFA. Yang ketiga, ada Analytical Customer Relationship Management, menganalisis data pelanggan. Yang keempat, ada intelijen penjualan. Yang kelima, ada manajemen kampanye. Yang keenam, ada kolaboratif. Selanjutnya, implementasi enterprise resource planning. Nah, dalam implementasi atau dalam melakukan implementasi sistem enterprise resource planning ke dalam bisnis, penting sekali untuk memahami kebutuhan dan permasalahan bisnis serta bagaimana solusi yang diusulkan akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Nah, mengintegrasikan rencana enterprise resource planning baru secara sukses bukan perkara yang mudah. Banyak perusahaan kesulitan menemukan keseimbangan antara integrasi waktu real dan massal dengan sistem ERP eksternal dan internal. Nah, dari sinilah dalam implementasi enterprise resource planning, pertama-tama kita harus menetapkan strategi implementasi ERP. Nah, terdapat beberapa strategi agar implementasi sistem ERP pada perusahaan kita meraih kesuksesan. Yang pertama ada Big Bang. Nah, ini adalah strategi implementasi yang dilakukan secara serentak ke sistem baru. Yang kedua ada Fast Roll Out. Ini adalah strategi di mana implementasi dilakukan secara bertahap pada periode jangka panjang. Yang berikutnya ada strategi implementasi paralel. Ini adalah strategi terakhir yang mengkombinasikan penggunaan sistem lama sebelum kemudian beralih sepenuhnya ke sistem baru. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan sendiri. Yang berikutnya ada tahapan implementasi enterprise resource planning. Langkah pertama untuk melakukan implementasi sebaiknya berupa penetapan strategi yang memang ingin ditempuh. Mulai dari 1, apa saja ketidakefisien yang ingin kita atasi di dalam proses bisnis kita saat ini. Yang kedua, ada apa saja proses yang ingin diperlancar. Yang ketiga, bagaimana perangkat lunak ERP bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Yang keempat, berapa anggaran yang kita butuhkan untuk integrasi.
Yang kelima, bagaimana jadwal kita. Yang keenam, sudahkah kita mengantisipasi hal-hal yang tak terduga. Yang ketujuh, sudahkah kita menyampaikan tahap-tahap kerja ini secara internal. Kita masuk dalam modul-modul Enterprise Resource Planning. Nah, modul-modul umum yang ada dalam software Enterprise Resource Planning ini, yang pertama adalah accounting atau akuntansi. Modul akuntansi berfungsi mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Modul juga membantu perusahaan menangani berbagai transaksi akuntansi seperti pengeluaran neraca buku besar, rekonsilisasi bank, penganggaran, manajemen pajak, dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan dapat dibuat hanya dengan beberapa klik dengan modul ini. Yang kedua ada modul CRM atau Customer Relationship Management. Nah, modul CRM ini membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Modul ini juga membantu perusahaan mengelola dan melacak informasi prospek dan pelanggan seperti riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, dan transaksi yang dilakukan, durasi kontak, dan lain-lain. Yang ketiga ada modul HRM atau Human Resource Management. Nah, modul ini membantu meningkatkan efisiensi Departemen Sumber Daya Manusia dan Human Resource dalam perusahaan. Yang keempat ada modul Sales atau penjualan. Nah, modul ini berfungsi menangani alur kerja penjualan seperti laporan penjualan, proposal penawaran, atau RFP dan RFQ, sales order, dan faktur. Yang berikutnya adalah modul inventory atau inventaris. Modul ini berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, menjadwalkan pengisian ulang, melakukan forecasting, dan membuat laporan inventaris. Yang terakhir adalah purchasing atau pembelian. Modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk daftar supplier, permintaan dan analisis penawaran, purchase order, goods receipt, note, dan pembaruan stok. Modul ini dapat diintegrasikan dengan modul inventaris untuk manajemen pengadaan stok yang lebih optimal. Selanjutnya kita masuk pada ERP market. Nah, ini adalah gambar total revenue dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkait dalam ERP. Nah, penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkait dalam ERP ini ditunjukkan pada gambar ini, di mana untuk aplikasi SAP mendapat 32% pengguna, Oracle 15%, PeopleSoft 9%, AdWords 5%, Git Computer 3%, dan lainnya sebanyak 36%, dan totalnya adalah 2000.
Selanjutnya, saya memberikan dua contoh perusahaan yang telah menerapkan Enterprise Resource. Contoh pertama, perusahaan yang telah menerapkan ERP dan mendapatkan keuntungan atau mengalami keunggulan dan penggunaan teknologi ERP-nya adalah PT HM Bantul Prima Bantul Group. Nah, perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan rokok terbesar di Malang yang dikelola secara profesional dan modern lebih dari 75 tahun dan telah memproduksi beberapa brand terkenal antara lain Bantul Biru, Star Mild, X Mild, Bantul Sejati, Tali Jagat, Bintang Buana, Neo Mild, Country, One Mild, dan lain-lain. Nah, teknologi ERP yang digunakan dalam perusahaan ini adalah Introduction to B1 System dan modul-modul dari sistem portal sinergi atau HRMS, Deal Poly ASMO, dan Mobile Deal Intelligence atau Business Intelligence, Business Planning, dan Simulation. Nah, keuntungan dari penerapan ERP di PT Bantul Prima ini, yang pertama adalah perusahaan itu sendiri mendapatkan efektivitas sales performance yang dapat diketahui. Yang kedua, bisa mengetahui dengan cepat masalah kesulitan penetrasi di suatu daerah, maka dapat dengan segera diambil tindakan. Keuntungan yang ketiga, bisa mengetahui kompetitor. Yang keempat, produktivitas meningkat hingga 15%. Yang kelima, penjualan pun meningkat. Yang keenam, stok level dapat terkontrol mulai dari pabrik sampai dengan penjualan. Keuntungan yang ketujuh, finansial intern juga dapat terkontrol. Yang kedelapan, waktu produksi jauh lebih singkat. Perusahaan kedua yang telah menerapkan Enterprise Resource Planning dan mengalami keuntungan serta teknologinya adalah PT Telkom. Nah, PT Telkom ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2002. Telkomsel IT Enterprise Team yang berlokasi di Bandung telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia yang tumbuh dengan luar biasa cepat. Sistem yang tersedia diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelanggan baik fix maupun seluler. Nah, sistem juga harus mampu menjalankan CRM atau Customer Relationship Management, sama baiknya dengan hukum research dan aplikasi finansial. Pada PT Telkom memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah dimiliki saat ini. Sistem yang baru harus scalable, intuitif atau mudah penggunaannya, dan mampu menangani sekumpulan data-data penting dengan aman, dan yang terpenting adalah mudah untuk diatur dan digunakan. Nah, teknologi ERP yang digunakan dalam perusahaan PT Telkom ini adalah SAP R3 Enterprise. Nah, keuntungan yang diperoleh dari penerapan Enterprise Resource Planning ini, yang pertama, sinkronisasi dan integrasi di dalam perusahaan. Data-datanya dapat terpusat. Yang kedua,
penghematan biaya, dan meningkatkan perolehan keuntungan atau profitnya meningkat. Yang ketiga, forecasting lebih akurat, akurasi forecasting dan estimasi. Yang keempat, integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor. Dan yang kelima adalah pemanfaatan human resource yang lebih efisien. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya mengenai materi Enterprise Resource Planning dan beberapa poin yang terkait di dalamnya. Terima kasih.